Mas Bedu, Ya, ayo Mas Bedu, mulai. Tak dulu ini apaan ya? Astagfirullahaladzim. Ngapain sih Mas Bedu? Kayak dari tadi serius banget ngeliatin handphone. Ini Zara, ini kok bisa-bisanya nih mamah-mamah muda berjoget yang aduhai sama anaknya. Aduhai. Aduhai, aduhai. Tapi Masya Allah Mas Bedu, emang sih miris banget ya sekarang ya. Jadi mamahnya joget, gak cuma sendirian, tapi anaknya ngikutin semua gitu Anaknya joget-joget. diajarin joget juga. Ya Allah, ini lagian pula mau ngaji ngapain pagi-pagi Mas Bedu malah nontonin mamah-mamah muda joget sih, ya Allah. Ya, ini kan muncul begitu aja di newsfeed Kak Bedu gitu loh. Muncul, apa nih anak-anak, kira ibu pengajian katanya sama anaknya malah joget. Iya ya, tapi sayang banget ya Mas Bedu, kenapa ya mama-mama zaman sekarang nih mayoritas ngajarin anaknya malah joget-joget, bukan yang ngajarin ngaji, sholawat gitu. Padahal kan minimal anaknya dikenalkan pada huruf-huruf hijaiyah lah ya. iya, abata gitu ya. Jadi yuk kita buka acara di dulu aja. Iya deh, iya. Ayo Cagus, teman-teman Nabawi yuk kita buka dulu yuk. Nah, Iya, Masya Allah. Setiap manusia tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Di semuanya kan membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Semoga kita semua sehat selalu ya. Amin. Senang sekali nih kami kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Iya Mas Bedu, padahal kan ibu itu adalah gerbang dari perkembangan anak ya. ya ada yang bilang Umi Madrasatun. Apa Cagus? Artinya Umi. Apa tadi? Al-Umu Madrasatun Ula. Ibu adalah awal sekolah bagi anak-anak. Masya Allah. Jadi Jadi kalau misalkan anak mau sekolah di STM, sekolahnya dulu sama ibunya. Assalamualaikum. dari mulai lahir ya udah disekolahin sama ibunya mah. Zahra damang. Alhamdulillah mah. Al-Um naon tadi? Al-Umu Madrasatun Ula. Al-Um Madrasatul Ula. Ibu adalah guru yang pertama. Guru pertama bagi anaknya. Silakan mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu adalah guru Madrasah yang pertama. Siapapun manusia di alam dunia pasti pengen punya anak. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah karunia berupa anak, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kita jangan lupa, anak adalah titipan. Anak adalah amanat di mana Allah mengamanatkan kepada kita agar kita menjadikan anak-anak kita anak yang soleh dan anak yang solehah. Itulah tugas kita. Jadi amanat yang Allah berikan kepada kita itu. Oleh karena itu, karena dalam keluarga ada ayah, ada ibu, Rasulullah SAW bersabda, Al-Um Madrasatul Ula. Ibu adalah guru yang pertama
buat anak-anak mereka. Kenapa guru yang pertama? Bukankah anak-anak kita waktu lahir tidak bisa apa-apa? Bisa ngapa-ngapain, bisa tengkurap, nggak bisa celentang. Udah tengkurap dicelentangin oleh ibu, diajarin duduk oleh ibu, diajarin berjalan oleh ibu, diajarkan berbicara oleh ibu. Semua diawali dengan ajaran yang diajarkan oleh ibu. Masya Allah. Rasul pun bersabda, kullu mauludin yulad ala fitrah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi. Seorang anak waktu lahir seperti kertas putih yang tidak ada warnanya. Orang tuanya lah, ayah ibunya lah yang berikan warna menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi kitalah yang berikan warna kepada anak-anak. Mau dibawa kemana anak-anak kita? Memberikan warna apakah buat anak-anak kita? Ternyata Nabi besar kita Muhammad SAW bersabda bahwa kita para ibu nih guru yang pertama buat anak-anak kita. Kenapa? Tugas ayah mencari nafkah. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amrihim. Itu tugas ayah. Nyari rezeki. Ibu tugasnya mendidik anak di dalam rumah. Apa yang harus kita persiapkan? Anda silahkan lihat dalam An-Nisa ayat 9. Wal yahsalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di apa? Adalah kalian takut meninggalkan anak cucu turunan yang lemah, lemah fisik, lemah mental, lemah iman, lemah akidah, kemudian juga lemah ilmu, lemah pengetahuan, apalagi lemah ekonomi. Hati-hati. Ini menentukan baik tidaknya anak-anak kita. Karena Rasulullah mengatakan kadzal fakru ayyakuna kupron, nyaris kefakiran membuat orang menjadi kufur. Makanya kenapa tugas seorang ibu? Kita wajib mengarahkan kepada anak-anak kita kemana harapan kita. Apa yang harus dipersiapkan oleh seorang ibu? Biar kita bisa mendidik putra-putri kita ke arah agama yang benar sesuai anjuran Allah dan Rasulnya. Yang pertama harus menjadi ibu yang baik. Jadilah diri kita ibu yang baik. Oleh karena itu Rasul mengatakan, tunkahul mar'ata li arba'in limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha parika bidatid dini taribat kaminuka. Nikahilah perempuan yang kalian sukai karena kekayaan, turunan, cantik, karena agama. Ambil yang paling baik agamanya atau hidup kalian akan sengsara. Jadi kalian kaum laki-laki, Rasul mengajarkan nyari istri yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik. Kalau Anda punya istri tidak mengerti agama, bagaimana mengarahkan anak-anak kalian? Makanya cari istri yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik. Kalau dirinya sudah baik, tentu akan bisa mengajarkan anak ini yang baik, ini yang buruk, ini yang boleh, ini yang tidak. Kalau seandainya seorang ibu dirinya saja nggak benar, tidak sesuai aturan agama, bagaimana dia akan mendidik, mengarahkan putra-putri mereka ke arah agama yang benar? Masya Allah, carilah istri dari awal yang baik. Jangan begini, saya mah yang penting mah perempuan. Saya mah yang penting mah cantik. Yang penting mah bohai, menarik, seksi. Itu salah. Islam mengajarkan yang penting mengerti agama dan pengamalan agamanya baik. Kalau istri seperti itu, ketika kalian punya anak, dididik anak kalian sesuai dengan akidah yang benar. Masya Allah. Berani tuh Bedu cari istri kayak gitu tuh, Pak. Udah punya Mas Bedu? Yang anggapannya baik gitu. Ya kan udah. Makanya gini. Maksudnya berani bayar mahal kalau ada istri kayak gitu Pak. Kan kalau yang namanya duit nggak pernah bohong. Betul, Pak. Kalau orang murahan mah dibayar sabar aja jadi. Ya Allah ya mah. Kalau yang berkualitas bertahan dengan harga sekian. Tapi kalian pasti berani membelinya karena kualitas. Betul nggak? Betul, Mas. Istri juga begitu. Ada harga, ada kualitas. Betul, hebat. Luar biasa. Setelah ini kita kembali lagi, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede.
Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Iya, Pak. Lanjut Mas, silakan. Nah, kemudian apa lagi yang harus dipersiapkan oleh seorang istri, oleh seorang ibu? Yang harus dipersiapkan oleh seorang ibu, jadikan dirinya orang yang berkualitas. Masya Allah. Jadikan dirinya tidak ada langgar, tidak ada perbuatan yang melanggar aturan agama. Kenapa? Yang namanya anak kan melihat kelakuan emaknya. Iya, nyontoh. Misalnya, emaknya rajin sedekah. Itu anak mau nggak mau tiap hari, mama baik amat ya. Masya Allah. Artinya ikut-ikutan. Ikutan. Misalnya lihat emaknya marah-marah, tuh anak ngikut-ngikut. Ikutan marah. Emaknya koret, pelit, anak ikut-ikutan. Pelit juga. Makanya, maaf dalam tanda kutip, ucapan seseorang tidak akan mempan walaupun 1000 kali bicara. Yang paling mempan apa? Yang paling mempan adalah bilhal, dengan perbuatan kita. Kita berikan contoh kepada anak-anak, misalnya di rumah sebelum maghrib nih emak udah wudhu, bapaknya udah wudhu, bapaknya ke masjid, emaknya langsung gelar sajadah di rumah, langsung pakai mukena. Langsung. Itu anak-anak kita akan ngelihat ayah aja langsung ke masjid, mama aja langsung sholat. Berbeda kalau begini, anak-anak kalau maghrib bapaknya cuek, ajan walaupun 1 minggu di rumah. Masih. Emaknya nonton TV aja. Kira-kira anaknya rajin sholat nggak? Enggak. Islam mengajarkan ibda binafsik. Dimulai dengan diri kita. Kalau kita pengen anak-anak kita berkualitas, jadikan diri kita berkualitas. Pokoknya suatu saat seorang sahabat datang menemui Rasulullah SAW. Dia nanya, apakah ini anak-anak kalian? Betul ya Rasulullah. Hati-hati, jangan kamu melakukan perbuatan buruk di depan mereka. Artinya apa? Kalau mereka melihat bapaknya melakukan buruk, ibunya melakukan yang buruk, mereka bilang ayah juga begitu, mama juga begitu. Mencontoh. Ya. Mencontoh. Jadi perbuatan lebih dominan memberikan warna kepada anak kita daripada perkataan. Puluhan kali, ratusan kali kita ngomong belum tentu didengar, tapi kalau kita melakukannya mereka langsung. Mereka langsung. Terus apa lagi? Kita sebagai seorang ibu harus mencari metode yang terbaik buat anak-anak kita. Karena metode pendidikan beda-beda. Kalau zaman mamah bahula, metode pendidikan kan berbeda dengan sekarang. Berbeda. Iya, beda banget. Berbeda dengan kalian sekarang. Iya. Sekarang ada istilah smart parenting. Sekarang mah segala macam metode-metode Oh, dibelajarin dari sini. iya. Semua dipencet, tet, mama aja kagak ngerti. Jadul kan mama. Iya. Gaptek. Itulah jadi kalian sekarang belajar perkembangan teknologi zaman sekarang bagaimana. Cara mendidik anak zaman sekarang bagaimana. Kenapa pola berpikir anak-anak zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda. Beda banget. Beda bau. Masya Allah luar biasa. Anak-anak sekarang umur 5 tahun, 6 tahun udah pintar pegang HP. Pinter banget. Mas. SD, SMP. Yang dulu jarang pegang HP. Sekarang selama corona semua pegang HP. Wajib. Wajib. Pencet. Nih pendidikan begini-begini. Jadi pola mendidik kita harus punya metode yang canggih, yang sesuai dengan zaman sekarang, biar bisa diterima oleh anak-anak kalian. Jadi nyambung. Nyambung. Pola pendidikannya. Ya. Makanya ada sekolah alam sekarang kan. Biar anak-anak nggak bosan di kelas. Ke alam, lihat bagaimana pohon, bagaimana sawah. Nanam padi. Nanam padi, itu lihat di Bogor kan. Bagaimana kerbau, dan seterusnya. Itu wajib diberikan kepada anak-anak. Inilah dunia. Ini nyata. Ini kehidupan. Kemudian apalagi kita yang namanya mendidik anak bukan hanya tugas seorang ibu. Contoh, Nabi besar kita Muhammad SAW, Allahumma sholli beliau wa barik alaihi. sedang di masjid. Cucunya Hasan dan Husain ketika beliau sedang sujud naik di pundak beliau. Lama nggak bangun-bangun. Di belakang orang nanya kok nggak lama nggak bangun-bangun. Ternyata dia nungguin cucunya turun. Baru beliau bangkit. Artinya diajarkan tentang kesabaran. Sabar. Artinya kaum laki-laki, kakek pun harus ikut mendidik anak-anaknya. Contoh yang lain. Ketika Hasan dan Husain makan buah kurma zakat sahabat Rasul. Rasulullah begitu melihat. Apa yang kamu makan? Itu tuh. Kayak barangkali gitu kalau ngomong. Itu kayak kurma itu.
keluarkan. Kalau kita mah muntahin. Mereka nanya, kenapa? Kalian tidak berhak, karena itu korma itu zakat dari orang. Masya Allah. Turunan Rasulullah SAW tidak ada hak makan zakat. Makanya dikeluarkan dari mulutnya, dilepehin. Artinya semenjak dini diajarkan mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak. Itu hak orang lain, jangan diambil. Jadi kita wajib didik anak-anak kita mana yang hak kita, mana yang bukan hak kita. Semenjak dini biar anak-anak tahu ini boleh, ini tidak. Kemudian bagaimana lagi? Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, kalau kita mendidik anak-anak kita diberikan makanan, minuman, pakaian halalan thayyibah, maka yang dilihat, yang didengar, yang dicium, semuanya insya Allah halalan thayyibah. Kenapa? Daging, darah yang tumbuh dari makanan yang haram, tempatnya neraka jahanam. Ya, astagfirullah. Bukankah kita tidak ingin? Gak mau mah. Punya anak turunan masuk neraka jahanam. Jangan sampai ya Allah. Makanya ini tugas kita para ibu. Sepertinya kalau ngomongnya gampang, tapi prakteknya susah. Kenapa? Lingkungan sangat dominan memberikan warna kepada anak-anak kita. Jangan salah bergaul ibunya. Jangan salah ngobrol dengan yang lain. Anak itu sangat, yang namanya anak-anak fotokopi yang paling canggih. Apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan, terekam sampai datangnya kematian, tidak akan hilang. Melekat di otak mereka. Kebayang mama juga begitu, ayah juga begitu, kakak juga begitu, maka mereka akan mencontoh. Makanya hidup kita dari awal harus nyari istri yang baik. Jadilah ibu yang baik buat anak-anak kita. Berikan contoh yang baik, rezeki yang baik, ucapan yang baik, tingkah laku yang baik. Semuanya yang baik, insya Allah kita punya harapan. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya Allah. Allah. Harapan kita. Iya mah. Namun kewajiban kita bekerja, berusaha maksimal diiringi dengan doa, hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kewajiban kita bekerja. Iya. Seperti itu ya. Didik anak-anak kita, arahkan ke arah sana. Nah. Kita orang tua. Mah, bagaimana kalau anak-anak kita ternyata ada yang lebih dekat dengan salah satu orang tuanya, misalkan lebih dekat kepada ayahnya atau lebih dekat kepada ibunya. Nah, ketika anak lebih dekat ke ayahnya, bagaimana caranya agar dia tuh tetap bisa menghormati ibunya? Karena mungkin ibunya dianggap galak, dianggap gimana gitu kan. Makanya kalian kan pasangan. Jawab. Bukankah bikin anak berdua? Berdua? Anak kewajiban berdua mendidiknya. Iya. Makanya sekali lagi. Karena kalian pasangan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri pakaian buat istri, suami pakaian buat istri. Ada kekurangan, ada kelebihan. Kelebihan suami menutupi kekurangan istri, kelebihan istri menutupi kekurangan suami. Jangan membuka aib depan anak-anak kita. Jangan membuka kekurangan depan anak turunan kita. Ayah orang hebat, mamah orang hebat. Tanpa ayah kalian bukan siapa-siapa, tanpa mamah bukan siapa-siapa. Makanya hargai ayah, hargai mamah. Begitu tugas orang tua, biar anak tidak berat sebelah. Ini nyata yang bertanyakan banyak. Iya mah. Iya mah, betul. Baiklah, kalau begitu agar tidak berat sebelah juga nih mah, kita berseling dulu mah dengan pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Boleh ya mah ya? Tok. Nah jamaah, kita akan kembali lagi setelah ini dan Mama Dede akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di Instagram @rumahmamadede_TV1. Untuk itu tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Ini aja rumah Mama Dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami di rumah Mama Dede. Mas Bedu, Ya. boleh nih ada pertanyaan dulu ya? Tok.
Ini pertanyaan dari Fulan bin Fulan, Mah. Fulan bin Fulan. Assalamualaikum, Mah. Waalaikumsalam Fulan bin Fulan. Galau nih, Mah. Ya, nah. Bagaimana jika seorang ibu yang pendidikan umum dan agamanya kurang tapi memaksakan kehendak kepada anaknya? Jika anaknya nggak nurut, dianggap durhaka. Contohnya, anaknya mau kuliah, ibunya bilang, anaknya mau masuk pesantren, ibunya bilang nggak usah jauh-jauh deh, sekolah udah nggak usah. Anaknya mau kuliah nih, ibunya malah bilang, aduh perempuan nggak usah sekolah tinggi-tinggi, ntar juga balik lagi ngurusin dapur. Apakah kita durhaka, Mah, kalau tidak nurutin ibu kita, Mah? Oke. Jelas. Islam adalah agama yang seimbang. Wabtagi bima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Tuntutlah oleh kalian apa yang Allah ajarkan tentang akhirat, jangan lupa urusan dunia. Artinya kalau seorang istri hanya dunia saja, dia kuliah di bidang umum, bekerja di bidang umum bukan di bidang agama, pengetahuannya terbatas tentang agama, maaf, suami harusnya dominan. Harus dominan nih. Jadi karena suami kepala keluarga. Iya. Mengarahkan anak turunan Anda, kalau bagaimanapun kan bapaknya ke bawah-bawah kemana-mana. Iya. Anak bedu gitu kan. Iya. Makanya suami wajib dominan, mengarahkan putra-putri Anda ke arah agama yang benar. Karena apapun yang terjadi, agama ini kebutuhan manusia 24 jam. Beda dengan ilmu dunia loh. Beda banget, Mah. Ilmu dunia mah misalnya ilmu matematika butuhnya berapa menit sih? Iya. Ilmu bumi misalnya butuhnya berapa menit sih? Kalau ilmu agama mah 24 jam. Mau ke WC biar dapat pahala gimana? Iya. Pulang dari WC biar dapat pahala bagaimana? Mau bobo biar dapat pahala bagaimana? Gimana, ya. Mau makan dan seterusnya. Ilmu agama itu 24 jam. Masya Allah. Bagaimana kalau ada orang yang bilang, alah kamu mah nggak usah kuliah. Kamu mah perempuan. Setingginya bagaimana perempuan pasti ke dapur. Mamah tidak setuju. Mama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun mama orang jadul, orang tua mama semua anaknya laki-laki perempuan sarjana. Visioner ya, Mah. Karena orang tua mama ngerti tentang pendidikan. Iya. Harus dididik anak. Salah kalau orang beranggapan kamu perempuan nggak usah kuliah tinggi-tinggi, walau bagaimana juga ke dapur. Justru yang kita bahas ini Madrasatul Ula. Ya. Seorang ibu guru yang pertama. Kalau ibunya nggak punya ilmu pengetahuan, apalagi ilmu agama, bagaimana mendidik anak-anak kita jangan benar. Iya, Mah. Itulah kenapa tolabul ilmi paridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Nyari ilmu hukumnya wajib bagi muslim laki-laki, muslim perempuan. Jadi saya menyarankan pemirsa, siapapun Anda, jangan Anda katakan kamu perempuan nggak usah kuliah, saya nggak setuju. Contoh yang gampang deh. Iya, Mah. Kalau bedu misalnya, bedu S berapa? S-nya 1 mah. Misalnya, Iya. yang misalnya mudah-mudahan mama doain. Iya. Misalnya, Iya, Mak, bedu S1. S3. Iya. Apakah mungkin menikah dengan Amin. SMP? Kan masih mikir. Iya, iya. Minimal S1, S2. Bener nggak? Iya, Mah. Kalau suami ini SMA, nggak bakal nikah sama SD. Minimal SMA atau SMP. Bener nggak? Yang seimbang. Anda kalau Anda punya pendapat perempuan nggak usah sholat tinggi-tinggi, nanti juga ke dapur, saya sangat tidak setuju. Artinya nanti kalau anak perempuan level pendidikannya rendah, suaminya juga rendah. Ya. Mau dibawa kemana nih keluarga? Setuju nggak kalian? Kapan ngerubah nasib ya, Mah? Ngerubah Makanya. kehidupan. Iya. Yuk, saya mengajak anak laki-laki, anak perempuan sekolah setinggi mungkin, niatkan karena Allah. Kalau ayahnya pendidikannya tinggi, ibunya pendidikan tinggi, ngerti ilmu agama, maka anaknya insya Allah lebih hebat daripada mereka. Itu harapan kita. Iya, Mah. Masya. Makanya sekali lagi tidak setuju kalau dikatakan kamu perempuan nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Iya. Saya tidak setuju. Iya. Apalagi nih mamanya melarang untuk kuliah jauh-jauh atau pesantren jauh-jauh. Padahal Rasulullah aja menyarankan kita untuk tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina gitu ya, Mah? Iya. Utlubul ilma walau bisin, cari ilmu sama negeri Cina. Coba sekarang Jahra lihat di dalam surat Al-Muluk ayat 15. Huwallazi jalakumul arda zalulan famsu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusur. Dialah Allah yang menciptakan bumi zalulan yang mudah dijelajahi. Apa kata Allah? Jelajahi seluruh alam dunia, cari ilmunya. Cari ilmunya. Cari rezekinya. Masya Allah. Makan sebagiannya. Kalian kembali kepadaku. Sangat jelas dalam Al-Muluk 15 bahwa Allah menciptakan alam dunia yang kata Allah zalulan, mudah dijelajahi kemana-mana.
Caranya bagaimana? Kata Allah, cari ilmu keliling dunia. Tuh. Oh, Allah Salah. memerintahkan juga ya. Kalau ada yang bilang jangan jauh-jauh. Allah yang berfirman. Masya Allah. Cari ilmu untuk keliling dunia. Cari rezeki keliling dunia. Makan sebagiannya. Sebagian buat orang lain. Ngebantuin orang lain. Berbagi. Kalian akan kembali kepadaku. Masya. Jadi sangat salah. Kalau ada orang mengatakan jangan jauh-jauh. Karena Allah menyatakan dalam ayat ini. Rasul pun menyatakan dalam hadisnya bahwa kita nyari ilmu keliling dunia. Keliling dunia, Masya Allah. Oke. Berarti dalam memberikan pengajaran kepada anak-anak juga ibu harus hati-hati ya, Ma ya. Jangan sampai salah memberikan pelajaran kepada anak-anak. Karena itu tadi ibu adalah guru. Guru Dan yang juga sekolah yang pertama bagi anak-anak. Yang namanya guru harus menguasai ilmu yang akan disampaikan. Kalau seorang guru tidak menguasai ilmu yang akan disampaikan, bagaimana mengajarkan anak kita aja tidak menguasai. Ya Allah. Bagaimana menjawab pertanyaan orang, dia aja nggak tahu masalahnya. Makanya dimulai dengan diri kita, seorang ibu persiapkan saya bisa mengajarkan anak. Dengan metode bagaimana kita punya prinsip masing-masing karena anak berbeda cara menghadapinya. Pola asuh, pola didikan berbeda-beda ya, Ma. Karena ibu tuh jangan sampai ketika lagi asik-asik main handphone tiba-tiba anaknya, ibu ini gimana sih? Aduh, tadi dulu ya, mama lagi repot nih. Nah ini yang salah. Yang sering terjadi seperti itu. Kalau apa yang Bedu katakan, mama aja lagi main HP. Main handphone. Mama. Diam, mama lagi repot. Ini salah. Artinya lama-kelamaan anak tertutup. Ngapain ngomong sama mama nggak ditanggapin? Iya. Justru sebelum anak ngomong kita rangkul, ada apa sayang? Iya, ditanya Tadi ya, di Ma. sekolah ketemu siapa? Belajar apa? Kata ibu guru apa? Temannya bagaimana? Pada baik nggak? Kita yang bertanya, yang aktif merangkul mereka, bukan bahkan menolak seperti yang Bedu katakan. Anak jadi apatis, tidak suka dengan kita, lama-kelamaan tertutup. Mah, ini tadi di akhir pertanyaan Fulan bin Fulan ini, kalau dia nggak nurutin kemauan ibunya termasuk durhaka nggak, Mah? Kalau seandainya ibunya mengajak kepada agama yang benar, anak tidak nurut, dia durhaka. Durhaka. Tapi kalau seperti itu, orang tuanya aja nggak ngerti agama, mengarahkan kepada yang tidak sesuai dengan aturan agama, anak tidak berdosa. Tidak berdosa. Tapi ibunya wajib diberikan pengertian. Jangan sampai anak durhaka, itu tidak boleh. Jangan sampai tercetus ya, Betul, Ma ya. diberikan pengertian. Ya. Selanjutnya nih, Mas Bedu Silakan, boleh ya? Dari hamba Allah nih, Mah. Tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Galau nih, wabarakatuh. Mah. Ya. Mama kalau seorang ibu yang sibuk di luar karena bekerja dan anak diasuh oleh orang lain, pembantu rumah tangga atau perawat gitu. Apakah bisa disebut ibu berperan sebagai madrasah pertama juga nih, Mah, yang kayak gini? Saya yakin siapapun kita kerja di kantor tidak 24 jam. Berangkat mungkin jam 6, pulang mungkin jam 7, jam 8. Ya. Ada waktu ketemu anak pagi, ada waktu ketemu anak sore. Yang namanya kita kerja tidak full 7 hari. Sabtu Minggu libur. Libur. Manfaatkan waktu tidak ngantor kita. Kualitas pertemuan dengan anak-anak tingkatkan dibandingkan orang yang tidak bekerja. Tapi syaratnya, Anda harus benar-benar memanfaatkan waktu yang baik. Rangkul mereka. Jangan bilang mamah capek. Ya. Mamah lelah. Mamah udah cukup nyari duit buat kalian. Salah. Anak tidak mau mengerti tentang lelah. Tentang capek. Anak tidak cukup hanya dengan uang. Tapi cukup perhatian. Belian, kasih sayang, maaf dalam tanda kutip. Jangan sampai anak-anak kita menjadi anaknya ART. Ya Allah. Iya. Ya. Di tengah kesibukan ibu sebagai orang tua, sebagai madrasah untuk anak-anaknya, jadikanlah waktu yang singkat sebagai waktu yang berkualitas. Betul. Quality time ya, Ma ya? Ya. Quality time yang Ya, benar-benar bisa betul-betul membuat- bermanfaat, berguna, dirasakan oleh anak. Walaupun hanya Sabtu Minggu, tapi mama ternyata begitu perhatian, begitu kasih sayang, begitu itulah makanya anak-anak sampai nungguin. Ya Allah, mudah-mudahan cepat hari Sabtu, hari Minggu, saking menyenangkan bertemu mamahnya. Masya Allah, iya ya. Jadi jangan sampai juga tercetus. Zara pernah dengar tuh tetangga waktu itu gini, dia mah anaknya itu encusnya, maksudnya susternya gitu mah, anak encusnya, sama saya nangis. Nah, iya, Gitu jelas, mah tahu begitu, bukan ada bahasanya. Malah kadang ibu-ibu zaman sekarang bangga gitu ngomong gitu, sedih banget. Artinya punten dalam tanda kutip, mamah jawab perkataan Zahra.
Kalau orang tua bangga, anaknya, anak encusnya, anak susternya, artinya dia tidak bangga sebagai seorang ibu. Ya Allah, Nauzubillah. astagfirullah. Kalau orang pada pengen jadi seorang ibu. Iya mah. Ya kufur nikmat. Nauzubillah. Kalau begitu mah kita nikmati dulu pesan-pesan yang mau lewat berikut ini ya. Jamaah jangan kemana-mana karena Mama Dede akan kembali menjawab pertanyaan masih di tema Ibu adalah Madrasah Pertama Anak. Tetap bersama kami ya di rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Bapak Ibu Jamaah TV One, kembali lagi bersama kami nih di rumah Mama Dede. Nah, lanjut deh kalau gitu pertanyaannya ya Mas Silakan Bunda. Sarah. Sok naon. Boleh nih Mah, pertanyaan berikutnya ini Assalamualaikum Mah. Waalaikumsalam. Mah galau nih Mah, Aya naon? jika Ibu bekerja sebagai, maaf nih Mah ya, PSK karena kondisi ekonomi, apakah pantas bagi anaknya untuk mendapat nasihat dan dididik oleh ibunya tersebut Mah? Maaf. Jangan hanya menyalahkan ibu. Bapaknya kemana? Nah, Apakah ada ridho punya istri jadi PSK? ya Allah. Hasilnya pun sudah haram. Perbuatannya pun sudah haram. Kelakuannya pun sudah haram. Artinya kalau yang ibu hasilkan dikasih makan buat anak-anak, bayar listrik, semuanya menjadi haram. Astagfirullah. Hati-hati. Artinya karena makanan minuman kata Allah ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wala tattabi'u khutubati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya kalau tidak halalan thayyiba itu pekerjaan setan. Nauzubillah. Kalau seandainya yang dimakan, yang diminum, yang dipakai itu adalah perbuatan setan, bagaimana Allah memberikan keridoannya? Ya Allah. Semua pendidikannya adalah salah. Caranya bagaimana? Bapaknya dong, suaminya muncul ke permukaan. Atau ada saudara, misalnya mereka cerai, misalnya. Seandainya single parent ibu itu. Emaknya makanya, Cerai, misalnya. Cerai atau suaminya meninggal. Ya. Sekarang begini. Ada muncul saudaranya siapa aja. Atau tetangganya yang muncul ke permukaan. Diambil anak ini, berikan makanan, minuman, pakaian yang Ya halal. Allah. Insya Allah diselamatkan anak ini oleh kita. Karena kewajiban kita. Masya Allah, ya Mah. Hati-hati. Hati-hati. Jadi jangan mencari pembenaran dari apa yang dikerjakan untuk bisa membesarkan dan merawat anak ya Maya. Tujuan tidak menghalalkan cara. Ya. Tujuannya baik, caranya baik, baru diterima. Bagaimana kalau seperti ini Mas Zara pernah bertemu langsung dengan orangnya, dia memang pekerjaannya bisa dibilang haram itu mah. Cuman dia dengan bangganya dia bilang ini, gue nggak mau anak gue kayak gue, jadi gue masukin pesantren tuh anak gue. Tapi dari hasil itu mah uangnya gimana Mah? Anda lihat Fatir 8. Apabana zuyyina lahu su'amali wa ra'ahu hasanah. Apakah pantas orang yang berbuat dosa dan maksiat dia bangga dengan dosa dan maksiatnya? Pantas kagak? Nggak pantas lah Mah. Udah haram-haram, gak ada tawar-menawar. Walaupun dia katakan, gue kagak mau anak gue susah kayak gue, makanya masukin pesantren. Ini salah. Salah ya Allah. Kalau Anda stop, pakai dulu. Ya. Stop dari pekerjaan Langsung. ini jadi pekerjaan halal, Mama jamin Allah berikan rezeki buat Amin, anak ya pesantren. Allah. Pasti. ya Mah. Mama min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Begitu kata Allah. Berkah akan hadir dengan sendirinya kalau kita cari uangnya juga halal ya Mah. Makanya rezeki dijamin oleh Allah. Masya Allah. Selama bergerak kita. Ya. Mau cuci setrika, mau apa yang penting ya. Hari gini asal mau yang mengutin kardus, Ada yang ngutin gelas, iya, jadi Mak. duit. Jadi duit ya. Selama ada kemauan pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Menceda wajada. Nah, kalau begini Mah, misalnya dia merasa bahwa saya belum mampu untuk menjadi seorang ibu, tapi udah, mohon maaf ya Mah, misalkan dia nikah udah keburu hamil, udah keburu lahir. Jadi kadang anaknya tuh malah dikasih ke neneknya, yang rawat jadi malah neneknya, ibu dari si ibu tersebut gitu. Jadi gimana tuh Mas, ibu yang seperti itu Mah? Oke. Saya belum mampu untuk menjadi seorang ibu. Resiko ditanggung penumpang. Anda hamil, Anda melahirkan, mau tidak mau, mampu tidak mampu, suka tidak suka, Anda jadi seorang ibu, berpikir oleh akal sehat Anda. Kewajiban ibu wajib mendidik anak-anak saya. Jangan lepas tanggung jawab. Mama tolong ya Ma.
Saya kan repot. Ya Allah. Mama ya yang didik anak saya. Kagak tahu malu. Ya Allah. Lu diurusin sama emak lu, sekarang anak lu sama emak lu. Kapan malu senangnya hidup begitu? Mikir jadi anak-anak. Kapan neneknya ibadah ya, Mak? Makanya. Orang saat Jadi Anda wanita yang tidak punya rasa tanggung jawab. Jawab, nauzubillah. saatnya kita jenengin orang tua malah ngerepotin orang tua lagi. Justru itu yang salah. Ya. Ya. Makanya harus ngerti agama kita. Baiklah, kalau gitu terima kasih banyak ya Mama tausiahnya hari ini. Masya Allah, jamaah hari ini tentunya ilmu kita nambah lagi nih. Ilmu untuk Zahra pribadi dan juga untuk wanita-wanita di luar sana yang sudah menjadi seorang ibu maupun yang sebentar lagi akan menjadi ibu. Ibu adalah madrasah atau guru pertama bagi anaknya. Untuk itu tadi Mama sampaikan harus yang kuat agamanya, pengamalan agamanya, dan juga tentunya bertanggung jawab. Tentunya ada keinginan, pasti Allah akan kasih jalan untuk bagaimana kita bisa mendidik dan merawat anak kita untuk terus berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa yuk, Mah. Yuk. Pemirsa, angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang bersyukur. Bersyukur dengan segala nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Amin. Di antaranya nikmat keturunan, anak-anak yang didambakan oleh semua orang. Yang tidak semua orang Engkau berikan anak. Kami bersyukur kepadamu ya Allah dengan turunan kami. Kami sadar anak adalah titipan darimu. Anak adalah amanat darimu. Yang wajib kami mendidiknya, mengarahkannya ke arah yang Kau ridhoi ya Allah. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, berikan kami kemampuan, kekuatan, keyakinan mendidik anak-anak kami di jalanmu yang benar. Yakinkan dalam dada kami, semuanya tanggung jawab kami, dan kami pasti sanggup melaksanakannya. Karena Engkau berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Namun ya Allah, dengan kudrat irodat darimu ya Allah, walaupun kami maksimal berusaha mendidik anak dengan baik, belum tentu anak kami baik semua. Tapi tentu kami berharap dengan kudrat irodat darimu ya Allah, kami berusaha maksimal mendidik anak-anak kami dengan baik, diiringi dengan doa kepadamu ya Allah. Kabulkan doa kami ya Allah. Jadikan anak kami anak yang soleh, anak yang solihah, yang bisa menyelamatkan kami dunia sampai akhirat kami. Bimbing kami ya Allah, tuntun kami ya Allah di jalanmu yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih buat ilmu dan tausiahnya. Zahra terima kasih. Sama-sama. Nabawi terima kasih. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mamah Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mamah Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam